Halo, selamat hari Minggu untuk kita semua, terkhusus kepada adik-adik kami dimanapun berada di Minggu Pentakosta yang kedua ini, yaitu Minggu Turunnya Roh Kudus. Hari ini Amang akan membawakan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Tutup mata dan juga lipat tangannya. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan yang telah memberikan kesehatan kepada kami. Hingga pada hari ini Tuhan kami bisa memuji memuliakan namamu. Juga Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Berikanlah kami kepintaran agar kami bisa memahami firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana kabarnya adik-adik? Apakah semua sehat? Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan kita di Minggu Pentakosta yang kedua diambil dari surat Paulus ke jemaat yang di Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Ayo, yang punya Alkitab sekarang dibuka Alkitabnya, kita baca sama-sama. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Di minggu hari ini, Amang ingin bertanya kepada kalian semua, di mana sih anak-anak sekolah minggu itu kalau beribadah? Tempatnya beribadah anak-anak sekolah minggu di mana ya? Ada yang jawab di gereja? Iya, betul. Anak-anak sekolah minggu setiap hari Minggu ketika beribadah haruslah di gereja. Kenapa gereja, Mang? Iya, karena gereja adalah rumah Tuhan. Di gereja kita bisa berdoa kepada Tuhan. Di gereja kita bisa memuliakan nama Tuhan. Dan di gereja juga kita bisa berkumpul dengan teman-teman kita untuk bernyanyi bersama, memuji nama Tuhan. Lantas, kalau gereja adalah rumah Tuhan, harus bagaimanakah kita di gereja? Yang pertama adalah kita harus menjaga gereja itu sendiri. Gimana caranya, Amang? Ingat, banyak ya anak-anak sekolah minggu itu datang ke gereja itu, apalagi yang dia beli jajan duluan, terus datang ke gereja, sampahnya dibuang di bawah bangku gereja. Terus ada lagi yang dia bawa pulpen untuk menulis buku agamanya. Terus setelah itu dia suka mencoret-coret bangku gereja. Ada lagi, apalagi kalau anak-anak sekolah minggu yang suka menjahili temannya di gereja, itu adalah termasuk yang tidak menjaga rumah Tuhan. Kalau begitu, jangan diulangi lagi. Nah, selain itu, selain gereja, di manakah lagi kita bisa memuji Tuhan? Di manakah lagi kita bisa bertemu dengan Tuhan? Kedua adalah kita bisa bertemu dengan Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Kenapa begitu? Iya, Tuhan menciptakan kita, lahir dari orang tua kita, datang ke dunia ini, dan memberi kita napas kehidupan. Itu adalah pemberian Tuhan melalui Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus yang memberikan kita kesehatan, Roh Kudus yang menjaga kita, Roh Kudus yang selalu menemani kita tidur. Roh Kudus jugalah yang selalu mengajarkan kita untuk berbuat baik.
Jadi selain gereja, rumah Tuhan itu juga ada di dalam diri kita masing-masing. Terkhusus di khotbah hari ini yang berkata bahwa supaya engkau semua anak-anak sekolah minggu dijagalah dirinya. Gimana emang menjaga diri? Karena di dalam ini ada rumah Tuhan. Ayo, siapakah di sini yang merusak rumah dalam diri dengan bohong? Tunjuk tangan, siapa yang suka berbohong? Ya, itu adalah salah satu merusak Tuhan dalam diri kita. Yang kedua, ada juga teman kita yang suka merusak rumah Tuhan dalam dirinya itu dengan dendam. Iya, dia suka mendendam dalam dirinya sehingga hatinya itu semakin keruh, sehingga hatinya itu semakin menjauh dari kasih Tuhan. Ada juga ini adik-adik anak sekolah minggu yang suka sekali marah, apalagi kalau permintaannya dituruti oleh kakak ataupun orang tua. Dan yang terakhir, yang paling sering ini anak sekolah minggu, apalagi perempuan ini, RTBT atau bahasa Indonesianya bersungut-sungut. Selalu begitu, apalagi kalau di rumah itu tidak sesuai dengan keinginannya, dia pasti akan bersungut-sungut, dia pasti akan marah bete-bete. Itu adalah beberapa contoh yang merusak rumah Tuhan dalam diri kita. Sehingga melalui Minggu Pentakosta yang kedua ini, anak-anak sekolah minggu dituntut untuk menjaga rumah Tuhan dalam hati yang sudah dijaga oleh Roh Kudus yang diberikan Tuhan. Pertama yang harus kita lakukan adalah jujur, menjaga rumah Tuhan dan jujur diri kita masing-masing. Yang kedua, mendendam, sekarang menjadi orang yang pemaaf. Haruslah anak-anak sekolah minggu belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain, teman-temannya. Yang ketiga tadi, dia sukanya pemarah. Berarti kalau menjaga rumah Tuhan dalam dirinya, dia harus bersuka cita. Anak-anak Tuhan yang diberkati harus bercita, dan dia tidak bersungut berbete, tapi dia harus bersyukur. Itu adalah anak-anak itu adalah anak seminggu diberkati Tuhan, diperbolehkan untuk ada rumahnya. Ayo, mulai hari ini kita menjaga kedudukan hati, kita menjaga bersihan hati kita menjaga rumah Tuhan yang ada di hati kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa.